Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo guys, perkenalkan nama saya Halfatul Muswiro. Saya dari kelas 5 BKIE dengan NIM 23411010191. Di sini saya akan melaksanakan tugas role play counseling matkul kesehatan mental. Jadi jangan lupa tonton video berikut ini. Bye bye, see you. Jadi di sesi pertama saya berperan sebagai konselor di mana saya sedang mewawancarai klien saya yaitu Sofi tentang permasalahannya yang sulit dalam berinteraksi di lingkungan kampus. Selamat pagi Mbak Sofi. Juga Bu. Gimana nih tadi perjalanannya dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Kalau boleh tahu, tadi kesininya pakai kendaraan umum atau pakai kendaraan pribadi? Kebetulan saya memakai kendaraan pribadi sih, bawa motor. Bawa motor. Baik. Gimana kabarnya pagi hari ini Mbak Sofi? Apa yang membuat Mbak Sofi ingin melakukan sesi konseling? Kebetulan kabar saya hari ini baik, cuma ada sedikit kendala. Saya ngerasa kurang nyaman dan sulit berinteraksi di lingkungan kampus, Bu. Sulit berinteraksi? Kurang nyaman? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan lebih lanjut apa yang membuat Mbak Sofi kurang nyaman? Saya merasa sulit dekat dengan teman-teman. Jika ada tugas kelompok atau diskusi, saya merasa canggung dan takut salah bicara. Apakah kamu merasa canggung ketika kamu berinteraksi dengan teman-teman atau dengan yang ada di lingkungan kampus? Saya sering menghindar, kadang jika ada tugas kelompok atau diskusi, saya lebih suka mengerjakan sendiri, jadinya saya jarang berbicara dengan teman-teman. Saya mengerti dengan kondisi yang saat ini Mbak Sofi alami, pasti Mbak Sofi merasa kurang nyaman. Apakah Mbak Sofi sudah pernah mencoba untuk melakukan kegiatan organisasi atau menambah teman? Sudah Bu, saya merasa malu dan khawatir tidak bisa menyesuaikan diri melihat teman-teman mudah bergaul. Saya merasa minder. Merasa minder ya Mbak Sofi? Baik. Perasaan seperti itu wajar ya Mbak Sofi, apalagi ketika kita di lingkungan baru, pasti Mbak Sofi akan merasa seperti itu tadi, diabaikan atau merasa takut, khawatir, gugup, canggung seperti itu. Terus apa yang membuat Mbak Sofi ragu untuk memulai sebuah obrolan? Saya takut diabaikan atau dianggap aneh Bu. Kadang saya bingung juga harus memulai obrolan seperti apa. Baik. Bagaimana kalau kita coba atau kita latih beberapa cara untuk membuka percakapan sederhana, misal kayak menyapa teman atau bertanya hal-hal sederhana kepada teman sekelas mungkin? Bisa dicoba Bu, tapi saya tetap merasa gugup dan khawatir. Tidak apa-apa, yang penting kamu mau mencoba sedikit demi sedikit, mulai dari lingkup kecil, terus misalnya tadi menyapa teman sebangku, terus nanti pasti Mbak Sofi itu lama-lama akan terbiasa dan kamu akan merasa lebih nyaman. Baik Bu, saya akan coba lebih berani untuk menyapa teman-teman mulai besok. Sangat baik. Usaha Mbak Sofi itu patut diapresiasi. Mungkin kita bahas perkembangan Mbak Sofi untuk di pertemuan selanjutnya. Apakah Mbak Sofi masih ada yang perlu diceritakan?
Sepertinya belum Bu, untuk sesi coding hari ini cukup seperti ini saja. Oke, kalau seperti itu untuk sesi konseling selanjutnya kita jadwalkan. Lebih lanjut perkembangan Mbak Sofi, apakah Mbak Sofi masih tetap atau sudah lebih baik untuk tadi merasa tidak minder lagi ya Mbak Sofi? Terima kasih atas sarannya Bu, saya lebih yakin untuk mencobanya. Sama-sama. Semangat ya, saya siap untuk mendukung Mbak Sofi apapun Mbak Sofi yang akan lakukan nanti. Terima kasih Mbak Sofi. Sama-sama Bu. Oke. Yang kedua yaitu di sini saya sebagai klien di mana saya sedang melakukan sesi konseling bersama rekan saya. Selamat pagi Bu. Apa kabar Pak Halpa hari ini? Jujur saya lagi sedikit pusing dan agak stres Bu. Kalau boleh tahu stresnya itu gara-gara apa ya? Sebenarnya stresnya tuh gara-gara kayak apa ya? Mungkin saya kebanyakan organisasi, terus apalagi sekarang semester 5 itu tugasnya sudah mulai menumpuk Bu. Wah, bisa saya bayangkan ya, berat sekali. Saat melihat tugas menumpuk, apa yang Mbak Halfa rasakan? Biasanya saya itu merasa panik, terus bingung, terus kayak intinya stres aja lah, harus mulai dari mana, dari semakin banyaknya hari itu kayak tugas semakin menumpuk, menambah seperti itu. Jadi rasa panik itu yang membuat Mbak Halfa jadi menumpuk tugas gitu? Iya, jadi saya jadi menunda tugas sehingga tugasnya tertunda-tunda dan tidak saya kerjakan dengan tepat waktu. Itu wajar sekali ya Mbak Halfa. Banyak orang yang melakukan hal-hal seperti itu jadi stres. Tapi kalau ditunda biasanya tugas semakin menumpuk, betul? Betul. Dari semua tugas kamu, apa yang paling mepet deadline untuk tugas-tugas ini? Untuk saat ini sih ada satu tugas kayak kesehatan mental Bu. Untuk kesehatan mental itu tugasnya ngapain ya Mbak? Tugasnya itu ya kayak membuat video sih Bu, cuma memang agak di saya kayak merasanya tuh kok tugasnya gini banget seperti itu Bu. Jadi itu ya yang tugas paling mepet deadline. Iya. Bagaimana kalau kita tuh fokus tugas ke sana dulu? Kira-kira apa hal kecil yang Mbak Halfa buat untuk tugas itu? Mungkin saya akan lebih apa ya Bu, istilahnya terarah sih, lebih konsisten dan lebih fokus aja. Mungkin karena banyaknya yaitu tadi kegiatan sehingga tugas saya itu jadi tercecer seperti itu. Bagus. Untuk menjaga fokus Mbak Halfa untuk tugas tersebut, apa yang Mbak Halfa lakukan agar tidak terdistraksi dengan tugas-tugas yang lain? Gimana? Maksud saya tuh kayak kan tugas kesehatan mental ini udah mepet, kan Mbak Halfa ngerjain, gimana biar Mbak itu nggak terdistraksi dengan hal-hal yang lain? Mungkin kalau hal itu jika saya tidak terdistraksi itu tadi, ya saya dengan benar-benar fokus mengerjakan matkul tersebut dan saya tidak fokus dengan organisasi. Saya mengajukan hal-hal seperti itu, seperti kegiatan kampus dulu seperti itu. Bagus. Jadi kamu pilih tugas yang terdekat dulu, terus kerjakan, fokus dengan tugas tersebut. Di antara tugas tersebut, apakah ada salah satu tugas walaupun kecil yang jika kamu selesaikan dalam 12 menit ke depan akan membuatmu sedikit rasa lebih lega? Ada Bu, jadi memang ada beberapa tugas yang membuat saya meskipun tidak mepet deadline tapi membuat saya lega, setidaknya saya sudah mengerjakan salah satunya. Ada. Baik. Apakah
ada yang mau diceritakan lagi Mbak Alfa untuk hari ini? Sepertinya sih cukup sih Bu kalau untuk kali ini. Mungkin ya itu memang di permasalahan pada diri saya, dan saya memang membutuhkan orang yang mendengarkan saya saja. Terima kasih ya Mbak Alfa untuk cerita kali ini. Jika ada sesi berikutnya bisa kita diskusikan lagi untuk kedepannya. Ya Bu, saya juga terima kasih sudah diberikan saran dan Ibu sudah mendengarkan saya dengan baik. Terima kasih Bu. Sama-sama.